Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam kehidupan anak, ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan dalam bentuk sendiri-sendiri dan berpilah-pilah, akan tetapi bisa dibedakan untuk maksud yang lebih jelas penggunaannya. Pertumbuhan adalah proses perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Hasil pertumbuhan berwujud bertambahnya ukuran kuantitatif badan anak, seperti besar, panjang, berat, dan kekuatannya. Makin sempurna sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal yaitu: pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus, keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan, terkena infeksi oleh bakteri sifilis, terkena penyakit TBC, kolera, tifus, gondok, sakit gula, dan lain-lain. Faktor ketika lahir atau saat kelahiran antara lain pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan oleh bantuan tang atau tangverlosing. Ketiga, faktor yang dialami bayi sudah lahir antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi atau janin terpukul, dan gangguan berbagai jenis penyakit. Keempat, faktor psikologis antara lain karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. Sebab lain ialah anak-anak yang dititipkan pada suatu lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain. Sehingga mereka kurang sekali mendapat perawatan jasmania dan cinta kasih orang tua. Anak-anak tersebut mengalami kehampaan, kering perasaan, hingga mengakibatkan kelambatan pertumbuhan pada semua fungsi jasmania. Pertumbuhan pada fisik memang mempengaruhi perkembangan psikologis. Demikian juga sebaliknya, faktor psikologis dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Yang pertama, perubahan dalam ukuran. Yang pertama, berat. Bayi ketika lahir sekitar 3 kg, setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8-9 kg. Lalu ada panjang. Bayi ketika lahir sekitar 50 cm, setelah 1 tahun kemudian berubah menjadi sekitar 60 cm. Yang kedua ada perubahan dalam perbandingan. Dari segi fisik misalnya terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. Lalu ada perbandingan antara yang tidak real, yang hayal dengan hal-hal yang rasional. Misalnya anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita pada mereka. Tetapi semakin lama akan semakin berubah ke sebaliknya, yakni banyak realita dan sedikit hayal. Lalu ada dalam perkembangan sosial terjadi perubahan dalam perbandingan, misalnya dari anak bermain sendiri, bermain dengan saudara, selanjutnya bermain dengan anak-anak tetangga, kemudian bermain dengan anak-anak pada lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga ada perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. Pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut kelenjar timus pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami atrofi atau penyusutan dan menghilang setelah dewasa. Lalu bahasa bayi yang kurang jelas. Lama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Lalu ada perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Ketika bayi lahir belum punya gigi, namun dalam perkembangan terjadi perubahan, yaitu bertumbuhnya gigi anak secara bertahap. Lalu menjelang usia remaja, tumbuh bulu-bulu ketiak, bulu-bulu di sekitar alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. Lalu dari segi mental akan bertambah perbendaharaan kata-kata dan kekayaan bahasanya. Lalu berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan pendidikan formal.
dan nilai dan norma moral akan terasa semakin mengikat. Bagian selanjutnya ada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan sebelum lahir manusia itu ada, dimulai dari suatu proses pertumbuhan, pertemuan dari sel telur dan sel sperma yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Embrio manusia yang telah berumur 2 bulan berukuran sekitar 2,5 cm dan disebut janin atau fetus. Setelah 3 bulan, janin atau fetus tersebut telah berbentuk menyerupai bayi dalam ukuran kecil. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks karena merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan seterusnya jaringan-jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Pertumbuhan dan perkembangan janin berakhir pada saat kelahiran. Kelahiran adalah pertanda kematangan biologis dan jaringan saraf masing-masing komponen biologis telah mampu berfungsi secara mandiri. Selanjutnya, pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah pertumbuhannya sebelum lahir. Proses pertumbuhan fisik manusia merupakan kelanjutan berlangsung sampai masa dewasa. Pertumbuhan fisik anak dapat dibagi menjadi 4 periode utama. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan 2 periode lainnya dicirikan oleh pertumbuhan yang lambat. Selama periode pralahir dan 6 bulan setelah lahir, pertumbuhan tubuhnya semakin cepat. Pada akhir tahun pertama kehidupan pasca lahirnya, pertumbuhan seorang bayi memperlihatkan tempo yang sedikit lambat dan kemudian menjadi stabil sampai anak memasuki tahap kematangan kehidupan seksualnya. Hal ini dimulai ketika anak berusia sekitar 8-12 tahun dan mulai saat itu sampai anak usia berumur 15 atau 16 tahun pertumbuhan fisiknya akan cepat kembali. Dan biasanya masa ini disebut ledakan pertumbuhan pubertas. Periode ini kemudian disusul dengan periode tenang kembali sampai ia memasuki tahap dewasa. Selanjutnya ada intelek. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain, kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Pertumbuhan saraf yang telah matang akan diikuti oleh fungsinya dengan baik. Dan oleh karena itu, seorang individu juga akan mengalami perkembangan kemampuan berpikirnya. Manakala pertumbuhan saraf pusat atau otaknya mencapai kematangan, perkembangan tingkat berpikir atau perkembangan intelek akan diawali dengan kemampuan mengenal, yaitu mengetahui dunia luar. Perkembangan lebih lanjut tentang perkembangan intelek ini ditunjukkan pada perilakunya, yaitu tindakan menolak dan memilih sesuatu. Tindakan itu berarti telah mendapat proses mempertimbangkan atau yang lazim dikenal dengan proses analisis, evaluasi, sampai dengan kemampuan menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Fungsi ini terus berkembang mengikuti kekayaan pengetahuannya tentang dunia luar dan proses belajar yang dialaminya. Sehingga pada saatnya seseorang akan berkemampuan melakukan peramalan atau prediksi, perencanaan, dan berbagai kemampuan analisis dan sintesis. Perkembangan kemampuan berpikir semacam ini dikenal pula sebagai perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif menurut Piaget dalam Sarlito tahun 1991 mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama masa sensori motor dari umur 0 sampai 2,5 tahun. Masa ketika bayi mempergunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Bayi memberikan reaksi motorik atas rangsangan-rangsangan yang diterimanya dalam bentuk refleks. Misalnya, refleks mencari puting susu ibu, refleks menangis, dan lain-lain. Refleks ini kemudian berkembang lagi menjadi gerakan-gerakan yang lebih canggih, misalnya memegang dan berjalan. Selanjutnya, tahap kedua atau masa pra-operasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Ciri khas masa ini adalah kemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep. Misalnya, kata pisau plastik. Kata pisau atau tulisan pisau sebenarnya mewakili makna benda yang sesungguhnya. Kemampuan simbolik ini memungkinkan anak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah lewat. Misalnya, seorang anak yang pernah melihat dokter berpraktik akan bermain dokter-dokteran. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu masa konkrekto prerasional dari umur 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan berbagai macam tugas yang konkret. Anak mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu identifikasi atau mengenali sesuatu, negasi atau mengingkari sesuatu,
dan reprokasi atau mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal. Yang terakhir ada tahap keempat, yaitu masa operasional dari umur 11 tahun sampai dewasa. Dalam usia remaja dan seterusnya, seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Ia dapat mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan seperti, kalau mobil A lebih mahal dari mobil B, sedang mobil C lebih murah dari mobil B, maka ia dapat menyimpulkan mobil mana yang paling mahal dan mobil mana yang paling murah. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Begitu pula sebaliknya, seorang yang gembira akan melonjak-lonjak sambil tertawa dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya, sosial. Sejak lahir, bayi sangat membutuhkan bantuan atau asuhan orang lain, yaitu ibunya, ayahnya, dan orang-orang dalam keluarga. Dalam perkembangan selanjutnya, ia mulai mengenal dan bergaul dengan orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya. Akhirnya, manusia mengenal kehidupan bersama, kemudian bermasyarakat atau berkehidupan sosial. Dalam perkembangannya, setiap orang akhirnya mengetahui bahwa manusia itu membantu dan dibantu, memberi dan diberi. Lalu yang selanjutnya, bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Tangis atau menangis pada saat kelahiran mempunyai arti bahwa bayi pertama kali berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Bicara adalah bahasa suara, bahasa lisan. Dalam perkembangan awal berbahasa lisan, bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangis atau ocehan. Seorang bayi yang telah berusia 6-9 bulan mulai berkomunikasi dengan satu kata atau dua kata. Demikian seterusnya anak mampu menyusun kata-kata dan kalimat. Lalu yang selanjutnya, bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Bakat merupakan hal yang sangat penting sehubungan dengan bidang pekerjaan atau tugas. Kemudian dalam bidang pendidikan sangat memperhatikan bakat tersebut, mengingat fungsi pendidikan itu adalah untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja. Bakat perlu mendapat perhatian dunia pendidikan untuk dikembangkan secara maksimal dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang handal. Lalu yang selanjutnya, sikap, nilai, dan moral. Tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan atau kognitif, penguasaan nilai dan sikap atau afektif, dan penguasaan psikomotorik Bloom. Oleh Woolfolk dan Nikolic 1984, pada masa bayi, sikap, nilai, dan moral belum dipersoalkan, tetapi dalam proses selanjutnya sangat perlu mendapat perhatian, sehingga kelak menjadi seorang yang mampu menentukan sikap yang positif, mampu menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral di dalam masyarakat. Selanjutnya itu hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada hukum Kepalow-Goodall. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian-bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian yang lain. Yang kedua ada hukum proximo-distal. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Yang ketiga yaitu perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Anak lebih dahulu menggerakkan tubuhnya sebelum ia biasa menggunakan kedua tungkai untuk menyangga tubuhnya, melangkahkan kaki dan berjalan. Anak lebih dulu mampu menggerakkan lengan atas, lengan bawah, dan tepuk tangan sebelum mampu menggerakkan jari-jari tangannya. Yang keempat yaitu perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Dalam perkembangan terjadi pentahapan yang terbagi-bagi ke dalam masa perkembangan. Pada setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda antara ciri-ciri yang ada pada satu masa dengan ciri-ciri pada masa perkembangan lainnya.
Ciri-ciri pada masa perkembangan sebelumnya ditampilkan juga, tetapi lebih dominan ciri-ciri pada masa perkembangan yang baru. Contoh penahapan dalam perkembangan manusia antara lain masa pralahir, masa jabang bayi 0-2 minggu, masa bayi, masa anak prasekolah, masa sekolah 6-12 tahun, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Yang kelima yaitu hukum tempo dan ritme perkembangan cepat atau lambatnya suatu masa perkembangan dinilai menjadi ciri yang menetap sepanjang hidupnya. Bila mana tidak ada hal-hal yang mempengaruhi proses perkembangan secara hebat, misalnya pengalaman kecelakaan dan terjadinya trauma-trauma fisik, sehingga proses perkembangan menjadi terhambat dan terlambat. Ritme atau irama perkembangan akan semakin jelas tampak pada saat kematian fungsi-fungsi. Pada masa ini terlihat adanya selingan di antara cepat dan lambatnya perkembangan yang kurang lebih tetap atau konsisten sifatnya. Inilah yang disebut sebagai irama perkembangan. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Untuk menghindari kesimpangan siuran dan kesalahpahaman dalam penggunaan istilah, sebaiknya istilah remaja dijelaskan terlebih dahulu. Ya, istilah asing yang sering dipakai untuk menunjukkan makna remaja antara lain yaitu pubertate, adolescentia, dan youth. Dalam bahasa Indonesia sering pula dikatakan pubertas atau remaja. Istilah puberty dalam bahasa Inggris atau pubertate dalam Belanda berasal dari bahasa Latin pubertas yang berarti usia kedewasaan, the age of manhood. Istilah ini berkaitan dengan kata Latin lainnya puberscere yang berarti masa pertumbuhan rambut di daerah tulang pusik di wilayah kemaluan. Penggunaan istilah ini lebih terbatas dan menunjukkan mulai berkembang dan tercapainya kematangan seksual. Puberscere atau puberti sering diartikan sebagai masa tercapainya kematangan seksual ditinjau dari aspek biologisnya. Istilah adolescentia berasal dari kata Latin adolescens. Dengan adolescentia dimaksudkan masa muda. Adolescens menunjukkan masa yang tercepat antara usia 12 sampai 22 tahun dan mencakup seluruh perkembangan psikis yang terjadi pada masa tersebut. Untuk menghindarkan kesalahpahaman dalam penggunaan istilah pubertas dan adolescentia, akhir-akhir ini terlihat adanya kecenderungan untuk memberikan arti yang sama pada keduanya. Hal ini disebabkan sulitnya membedakan proses psikis pada masa pubertas dan masa proses psikis pada adolescensia. Di Indonesia, baik istilah pubertas maupun adolescensia dipakai dalam arti umum dengan istilah yang sama yaitu remaja. Remaja itu sulit didefinisikan dengan mutlak. Oleh karena itu, dicoba untuk memahami remaja dari berbagai sudut pandang antara lain menurut hukum, perkembangan fisik, WHO, psikologi, dan pengertian remaja menurut pandangan masyarakat Indonesia.